Bagian ke-53 dari kelas Fundamental Web Programming, kita masuk ke pembuatan isi dari halaman dashboard ya. Halaman dashboard ini adalah halaman yang biasanya digunakan sebagai halaman awal ketika yang ditampilkan ketika pengguna itu berhasil login biasanya ya. Dan isinya berisi summary atau ringkasan-ringkasan dari aplikasi atau dari akun dari pengguna seperti itu. Jadi misalnya kalau dia berapa kali login terakhir kapan, dan seterusnya ya, biasanya sih seperti itu. Atau kadang-kadang menampilkan rekapitulasi data tertentu atau grafik yang menunjukkan data tertentu juga. Bisa juga berisi link yang menuju ke halaman-halaman yang dirasa penting. Atau bisa juga digunakan untuk menampilkan informasi seperti misalnya ya, ada pengumuman begitu bahwa misalnya akun harus dilakukan penggantian sandi dalam waktu sekian lama, misalnya begitu. Atau ada peringatan yang menyatakan bahwa sandi Anda harus diganti atau misalnya diperbarui. Itu hal-hal seperti itu yang biasanya muncul di dalam halaman awal ya. Yang paling umum sih berupa statistik ya, biasanya angka-angka, grafik gitu ya. Ada jumlah-jumlah tertentu gitu yang ditampilkan. Oke, itu adalah relatif saja. Kadang-kadang ada tulisan hai, siapa nama penggunanya yang sedang login begitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Oke, ini halaman dashboard ya. Saya sudah siapkan di Kotlab 53. Silakan di-replace saja file dashboard yang sudah ada. Link untuk halaman ini, download halaman ini silahkan dilihat di deskripsi. Sandinya boleh dilihat di video materi yang keempat ya. Jadi silakan di download, kemudian dibuat filenya. Nama filenya adalah dashboard.php ya. Kalau saya coba jalankan, ini sebentar ya, ini saya logout dulu atau saya refresh saja. Ini tadi ada kesalahan sedikit ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti yang harus kita isi, yang kita sesuaikan itu adalah jumlah ini. Nih yang tanda tanya ini, kemudian di sini ada tanda tanya juga. Ini ada dua ya. Nah, terus untuk menampilkan grafik nanti di sini ya. Ini sudah saya set sedemikian rupa, jadi kita tinggal gunakan saja begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menampilkan data-data yang ada di sini tadi, angka-angka ini ya, kita perlu membuatkan sebuah fungsi untuk menghitung jumlah data atau jumlah record ya dari tabel tertentu, dan kadang-kadang bisa dengan syarat tertentu ya. Jadi yang kita butuhkan nanti adalah field, jadi field atau judul kolom dari tabelnya, nama tabel itu sendiri, dan klausul syarat atau where-nya ya. Dan itu tidak baku ya, jadi boleh nanti dikosongkan, tetapi biasanya sih diisi dengan false begitu ya. Nah, kita buatkan dulu di file fungsi ya untuk function jumlah data dengan isian 3 buah parameter ini. Saya buka file fungsi ya. Oke. Di bagian bawah ini kita tambahkan fungsi hitung jumlah data atau record lah, begitu aja ya. Kemudian function jumlah data begin dan end. Lalu saya masukkan di sini parameternya. Yang pertama adalah field, yang kedua tabel, yang ketiga adalah syarat sama dengan false. Artinya kalau dia tidak diisi, nanti syarat itu kosong gitu ya. Syarat itu harus diisi dengan false begitu. Nah, kemudian kita ke codingnya dulu ya. Nah, dia perintah SQL dasar seperti ini. Ini select field, jadi nama fieldnya nanti apa yang dimasukkan berdasarkan apa gitu ya, dari tabel apa gitu. Udah sampai situ aja. Kalau syarat ini tidak diisi atau dibikin false, kalau dia tidak false, maka SQL tadi dilanjutkan dengan concat where syaratnya apa gitu. Kalau tidak ada syarat berarti dia false ya. Kalau dia false nggak ada apa-apa gitu. Kita langsung ke koneksi, ke query untuk eksekusinya seperti itu. Jadi perintah pertama di sini adalah SQL.
select, kemudian $fill from $tabel. Nah, sampai situ dia. Lalu di sini kalau ada if ya, dolar syarat itu tidak sama dengan false, maka $SQL itu diconcat dengan perintah seperti ini, kasih spasi where dolar syarat. Nah, syaratnya nanti yang dituliskan di dalam pemanggilan ya, di sini ya, syaratnya apa gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita panggil koneksi, global koneksi ya. Kemudian langsung aja query karena SQL sudah lengkap di atas. Query sama dengan $koneksi prepare $SQL $query execute, kemudian $data sama dengan $query. Nah, ini kita ambil jumlah rows-nya berapa. Jadi row count kita sudah pernah gunakan ini. Nah, seperti ini. Kemudian di return $data sehingga nanti datanya bisa di-echo-kan gitu. Oke, beres ya. Itu untuk membaca ke dalam tabelnya. Selanjutnya, menampilkan rekapitulasi datanya. Tampilkan jumlah pasien. Cara nulisnya gini, php echo, karena di function ini tadi tidak ada echo-nya ya, hanya ada return data. Berarti di sini sudah muncul datanya nih. Nah, ini adalah nama field, kemudian nama tabel, dan ini diisi dengan false karena kita nggak perlu syarat ya. Coba ya, kita masuk ke file dashboard. Ini saya tutup ya. Saya buka ulang dashboard. Nah, ini dicari yang tanda tanya nih. Nah, ini pasien terdaftar di sini ya, posisinya. Di sini dimasukkan. Yang tanda tanya itu di replace saja, diganti. Echo jumlah data, ini nama functionnya, lalu diisi dengan nama, ini nama field, kemudian tabelnya adalah pasien, kemudian yang terakhir parameternya false saja. Nah, ini kalau kita save seperti itu, kita tampilkan di sini, di refresh saja tampilannya ya. Saya coba kecilin aja ya, satu ya. Nah, seperti ini supaya jelas. Oke. Ini kalau di refresh jumlah pasien nanti muncul di sini angkanya. Oke, use undefined constanta data di fungsi baris 101 ya. Coba kita lihat dulu ya. Bagus nih kalau terjadi error nih. Kita bisa lihat nih di mana letak kesalahannya. Query row count data sama dengan query row count. Sebentar ya, saya cek ke sini tadi. Jangan-jangan ada yang ketinggalan nih. Bentar. Global koneksi. Dari sini ya, SQL select fill from tabel. Jika syaratnya tidak sama dengan false, maka SQL diconcat dengan where syarat. Kemudian global koneksi, query sama dengan koneksi prepare SQL, oke. Query execute, kemudian $data sama dengan query row count, lalu di return data. Nah, kalau kita lihat di sini pesan errornya adalah di baris 101 ya. Baris 101 itu di return datanya. Oke. Kita coba seperti ini ya. Jadi troubleshoot nih, apa namanya? Kita matikan dari sini ya. Kita mau tampilkan perintah SQL-nya aja. Nah, seperti ini.
Sini saya masukkan echo dolar SQL. Nah, seperti ini ya. Ini saya save dulu. Kemudian saya refresh tampilannya. Seperti ini. Kita mau lihat perintahnya benar apa enggak. Select nama from pasien. Ya, udah benar itu ya. Ya. Nah, kalau ada syaratnya di belakang, coba kita masukkan dari dashboard. Misalnya yang false ini jangan diisi false, tapi misalnya begini. Gender sama dengan L, misalnya gitu ya. Nah, ini harus muncul nanti. Di sini harus muncul where-nya itu ya. Where gender sama dengan L. Kita coba lihat dulu. Oke, benar nih sudah. Ya. Oke. Nah, ini kita kembalikan ke false lagi. PHP echo jumlah data, nama pasien, tabelnya, lalu false. Lalu di file fungsinya ini kita hapus saja, sudah. Ini sudah beres ya. Global koneksi, kemudian query, query execute. Letaknya di sini nih, dollar data query row count. Di situ data itu masih undefined katanya ya. Nah, ini bukan ya. Ini dolar datanya ketinggalan. Oh, jauh sekali kita ya ngeceknya ya. Nah, ternyata tanda dolarnya aja ketinggalan. Nah, ya seperti itu ketika ngoding ya. Ada namanya penyakit kutil ya, kurang teliti. Jadi itu dolar data, bukan data. Oke, sudah ya. Kita refresh tampilannya. Harusnya dia menunjukkan jumlah pasien terdaftar. Nah, benarkah jumlahnya segitu? Ya kita coba cek di tabelnya ya. Kita klik aja di pasien seperti ini. Kita lihat jumlah recordnya ada berapa. Oh, sorry. Ya, select data. Nah, jumlahnya benar ada 4 ya. Nah, ini sudah benar cara nulisnya. Oke, hati-hati nih. Hati-hati cara nulisnya. Ya, ini sudah benar ya, dolar data ya. Beres. Oke, selanjutnya ke bawah sini. Ini kunjungan hari ini. Nah, kunjungan hari ini agak berbeda nih. Kita perlu masukkan fungsi dari PHP ya. Ada echo jumlah data. Seperti itu formatnya. Yang pertama adalah fieldnya. Fieldnya dari kunjungan itu tanggal kita ambil. Kemudian yang kedua dari tabel kunjungan. Nah, syarat yang ketiga adalah tanggalnya pakai tanda petik 2 ya. Tanggal sama dengan tanda petik 1, tanda petik 2 lagi, titik, date. Karena ini concat ya, jadi sampai ke situ date. Lalu di sini pakai YMD. Titik lagi. Lalu pakai tanda petik 2, petik 1, petik 2 lagi. Hati-hati nih, jangan sampai salah paham ya. Kita lihat di sini aja yang lebih mudah ya. Ini echo udah tahu ya. Ini nama functionnya. Nah, ini yang penting itu adalah seperti ini. Jadi stringnya itu adalah sampai sini, dari sini sampai ke sini. Ini concat. Nah, dari sini disambung lagi stringnya seperti ini ya. Nah, tanda petik 1 ini adalah untuk menutup yang ada di sini. Nah, tanggal sama dengan kan tanda petik 1 ya. Tutupnya adalah di sini. Oke, jangan sampai salah paham itu. Dan ini berlaku untuk ceritanya tanggal hari ini. Karena di sini date-nya disebutkan YMD, berarti tanggal saat ini pada saat diakses. Namanya juga kunjungan hari ini ya. Kalau kita refresh tampilannya, kalau memang ada data kunjungan hari ini, ya dia akan menampilkan angka 1. Kunjungan hari ini ada 1 kunjungan. Nah, total kunjungan itu keseluruhan. Ini ada klausul syarat ya di sini ya, untuk yang kunjungan hari ini. Nah, sedangkan untuk total kunjungan itu kita ngambilnya echo jumlah data
Di sini fieldnya bebas saja, mau field apa ya, saya gunakan tanggal aja. Kemudian tabelnya kunjungan, sisanya adalah false. Nah, yang ketiga segmennya false. Kalau kita simpan dan kita refresh, total kunjungannya ada berapa gitu ya. Oh, ada 6 total kunjungan. Benarkah ada 6? Kita coba cek ya. Total kunjungan nih. Ternyata memang betul ada 6 ya. Nah, untuk tanggal hari ini itu ya, karena hari tanggal 27 ya. Tanggal 27 ada 1. Benar tadi ya, tanggal 21. Tanggal hari ini adalah 1. Oke, sekarang jumlah pengguna. Nah, jumlah pengguna. Ini sudah, jumlah pengguna tinggal nama pengguna sama false. Nah, kita lanjutkan kodenya. Jumlah pengguna nih. PHP Co. Ini nama penggunanya aja ambil gitu ya, ceritanya. Kemudian dari tabel pengguna, segmen ketiganya atau parameter ketiganya dibikin false. Kita refresh tampilannya, ada berapa jumlah penggunanya? Ada 3. Oke ya, beres. Nah, beres untuk menampilkan rekapitulasi data. Kalau ada terjadi error, masih silahkan tuliskan di komentar ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini kita untuk menampilkan grafik ya. Kita menggunakan Chartis.js ya. Ini contoh lengkapnya bisa kita lihat di sini ya. Ini saya akses saja. Saya ganti ininya dulu ya. Nah, ini saya klik aja. Ini tampilannya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat nanti contoh-contohnya di sini ya, cara-cara penggunaannya juga bisa dilihat di sini. Oke, kita ke bagian ini nih, example ya. Kita lihat nih, apa aja sih yang ditampilkan sama dia nih. Nah, seperti ini ya. Grafiknya macam-macam nih. Dan ini gratis, boleh kita gunakan bebas ya. Nah, seperti ini. Oke, itu habis ya. Nanti silahkan dicek sendiri di situ ya. Jadi Chartis.js ini bisa menampilkan grafik, formatnya ada format garis seperti tadi ya, line itu, kemudian bar atau batang, atau bisa juga diagram pie ya, atau lingkaran gitu. Nanti beragam pilihannya dan ada yang kompleks gitu, yang ada animasi juga. Nah, itu silahkan nanti dipilih aja. Nah, kemudian untuk bisa menampilkan data grafik itu memerlukan ada file CSS sama file JS miliknya Chartis.js ini ya. Nah, itu file-filenya, pendukungnya itu sudah tersedia di template yang saya sediakan itu ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, di folder, diperhatikan di folder ini ya, folder app asset itu ada vendor. Kalau kita klik vendor, di situ ada JS, ini ada charts seperti itu ya. Nah, ini ada Chartis min.js. Itu tinggal kita panggil aja nanti ya. Memang belum dipanggil ini. Kemudian di CSS ini juga ada charts seperti itu. Nah, ini kan ada Chartis CSS, yaitu yang kita akan gunakan. Jadi di paketannya sudah tersedia ya. Nah, selanjutnya kita langsung pakai aja ya. Kita terapkan ini. Jadi link rel style sheet, type-nya text CSS, kemudian wrap-nya adalah ini folder app asset, vendors, CSS, charts, kemudian Chartis CSS. Ini di file halaman dashboard ya. Kenapa kok di halaman dashboard bukan ditaruh di bagian head dari headernya gitu ya? Alasannya adalah karena Chartis ini kita gunakan hanya di file ini saja, tidak ada di file yang lain. Misalnya tidak ada di file pengguna, tidak ada di halaman pasien juga tidak ada, hanya di file dashboard PHP ini. Maka kita meletakkannya di situ ya. Nah, dashboard ini kita
taruh di atas sini ya. Ini persis di sini. Seperti ini. Kemudian link rel tadi ya sama dengan style sheet. Kemudian type-nya tadi sama dengan text CSS. Kemudian wrap. Nah, seperti itu dulu ya. Saya ingat-ingat. App asset vendors CSS charts chartis CSS. Ini app asset slash vendors slash CSS slash ini ya charts, kemudian chartis titik CSS. Cocokin lagi ya, app asset vendors CSS charts chartis CSS. Oke, dah beres. Itu bagian atas. Kemudian paling bawah sini kita tambahkan script src. Nah, seperti itu. Nah, itu di situ letak filenya ya. Kemudian ditutup langsung dengan script. Nah, seperti itu. Nah, ini isinya adalah app. Saya ambil yang vendor CSS tapi ganti jadi JS ya. JS, kemudian chartis-nya pakai min. Nah, ini app asset vendors JS slash charts slash chartis min JS. Kemudian ada tambahan type-nya text JavaScript ya. Nah, ini chartis titik min titik JS. Kemudian di sebelahnya type-nya text slash JavaScript. Sudah ya, itu satu bagian untuk memanggil file pendukungnya dulu. Nah, kemudian menampilkan pie chart-nya, kita lihat di Kotlab 53 ini. Sekali lagi download melalui link yang ada di deskripsi ya. Kemudian diubah, disesuaikan. Sandinya ada di video yang keempat ya. Nah, bagian atas ini sudah tersedia. Jadi ini adalah labelnya, kemudian ini adalah untuk menampilkannya. Kalau kita lihat di sini, ini ada nih ya, di baris 43 sama baris 44 ini. Jadi ada ID di sini, ID-nya donat seperti itu. Di sini ada kelas, ini untuk mengatur tingginya. Kemudian adalah tipenya, tipe dari grafiknya. Donat shadow ini berarti ada bayangannya sedikit gitu ya. Nah, di sini letakkannya, nanti tampilnya di situ. Kemudian kita perlu menambahkan ini, buat kode JavaScript untuk mengenerate grafiknya. Jadi tepat di bawah file JS chartis tadi ya. Coba kita masukkan dulu untuk scriptnya ini. Di sini ya, pakai script dan slash script. Nah, di dalam sini kita masukkan perintah ini ya. Ada var data sama dengan, kita pakai data ini dulu ya. Data dummy aja dulu seperti ini, misalnya 100,200. Ada data seriesnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada var s. Nah, ingat ya, gunanya var itu buat apa? Itu kita sudah pelajari. Function AB, kemudian return A plus B. AB begin dan end seperti itu ya. Maka return A plus B. Sorry, titik komanya di sebelah. Nah, kemudian ini untuk generate ya. Nah, ini new chartis file.
kita ketik kodenya seperti ini dulu ya. Kemudian titik koma. Seperti itu. Lalu ada ini ada ID-nya, donat ya. Ini merujuknya ke sini nanti. Nah, ke sini. Jadi data ini ditampilkannya di sini. Gitu ya. Ini kita sudah pernah bahas ini. ID donat. Ya, kemudian koma data yang di atas ini tadi ya, yang ini ya, datanya disertakan begitu. Lalu dia mulai beginnya ya. Oke, seperti ini. Di tengah-tengah itu kita label interpolation FNC, label interpolation FNC itu function maksudnya. Saya ini typo nulisnya interpolation seperti itu ya. Titik 2 function value begin dan end lagi ya, begin dan end. Nah, lalu di bawahnya return match. Susah ya, agak typo nulisnya nih. Value dibagi data titik series reduce sum dikali 100 kali 100 plus persen. Itu untuk menampilkan teksnya ya di belakangnya. Apa namanya ini? Menampilkan tanda persen di belakangnya. Oke, seperti itu sudah. Kalau sudah seperti itu kita save dulu ya. Nah, ini di save, kemudian kita balik ke tampilan, kita mulai tampilannya seperti ini. Ini kan belum ada isinya ya. Nah, karena kita belum panggil di atas dan di bawah tadi untuk CSS dan JS-nya, sekarang sudah dan ditambahkan datanya. Kita coba refresh, tampilannya seperti apa gitu ya. Oke, belum ada yang tampil ya. Saya cek lagi, kemungkinan ada yang salah nih. Kita coba melihat di Ctrl U dulu ya, loadingnya bener apa enggak untuk file-filenya yang kita sertakan di atas tadi. Ini ya, ini linknya bener apa enggak. Kalau kita klik, oke, benar ya. Nah, selanjutnya untuk JS-nya kita klik juga. Benar, oke. Berarti ada kode yang salah di sini. Kita cek satu persatu. Var data seriesnya lupa ini tadi ya. Series titik 2 kan begitu ya. Nah, ini lupa nih tadi nih seriesnya. Oke, silahkan di pause saja tampilan ini, kemudian diketik gitu ya. Ya, kadang-kadang suka kelewat gitu ya. Nah, ini di refresh tampilannya. Nah, ini sudah tampil ya. Ada 67%, ada 33%. Nah, ini tadi digunakan ini tadi ya. Value, kemudian di reduce, ini disambung. Karena ada round-nya di sini. Ya, jadi dibulatkan begitu ya. Oke, sudah tampil datanya seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari grafik dengan bentuk pie. Ya. Kalau mau lihat nanti seperti apa, kalau mau pakai bar misalnya seperti ini ya, atau pakai line, bisa kita lihat seperti ini. Kita klik aja edit kodenya. Nah, ini di bawah ini bisa diedit nih kodenya ya.
seperti ini ada perintahnya line begitu ya. Nah, coba aja ya kita ganti ya. Coba kita ambil yang bar, misalnya gimana cara nulisnya. Nah, ini misalnya ya. Mana dia, new-nya mana? Ini dia. Nah, ini chartis bar. Nah, kita coba nih. Di sini kan chartisnya pie ya. Kita jadi bar misalnya gitu. Kemudian kita save, lalu ininya kita tampilin. Jadinya apa gitu. Nah, yang ini kita tampilin. Refresh saja. Wah, tampilannya seperti ini ya. Karena ini sampai 200 ya, sedangkan ini kan jumlahnya kecil banget ya ini. Seperti ini, kecil banget nih. Nggak kelihatan ya. Sekarang kita ganti pakai line. Jangan-jangan kecil banget juga ya, karena ini kan sampai 200 nih. Wah iya, kecil banget nih, nggak kelihatan. Di bawah sini dia. Oke, nggak bisa ya. Karena ini kan donat aslinya ya. Ya seperti itu, kita ganti jadi pie kembali. Nah, ini sudah bisa menampilkan jumlah persentase dari pasien yang terdaftar ya, seperti ini. Ini adalah 100 banding 200. Ini bukan data sebenarnya ya. Data sebenarnya kita kan seperti ini. Ini jumlah laki-laki di sini, jumlah perempuannya yang warna biru. Nah, nambahinnya gimana tuh? Ganti yang itu ya. Nah, seperti ini akhirnya. Pakai yang tadi aja, jumlah data, nama pasien. Nah, ini klausulnya atau syaratnya adalah gender L sama gender P. Kebalik ya kalau kita minta dari sini ya. Laki-lakinya kan di sini ya. Oh ya betul. Nah, kita rubah aja langsung di sini. Jadi ini supaya gampang kita turunin aja kayak gini. Nah, sepertinya ini kita ganti nih. Yang ini jadi PHP. Jadi kode PHP itu bisa nempel juga di kode JavaScript. Nah, seperti ini. Ini nama misalnya, karena selalu ada ya. Lalu pasien, kemudian syaratnya seperti ini, gender sama dengan L. Nah, di bawahnya yang ini PHP Echo bisa di copy paste saja ya dari yang sebelumnya di atas. Gender sama dengan P. Dah seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di kode ini tadi, kalau kita Ctrl U, itu kodenya kan 100 200. Nih. Nah, ini sudah karena di refresh tadi ya, jadi 22 nih. Kalau tadi 100 sama 200, kalau sekarang kita refresh tampilan ini, dia jadinya 50-50. Nah, seperti ini. Karena jumlah pasien laki-lakinya ada 2, yang perempuan juga ada 2. Nah, tinggal kita menampilkan yang ini nih. Berapa orang nih? Supaya jelas sama itu ya. Nah, tinggal kita tambahkan di atas ini. Ini aja di copy. Sampai sini ya. Ctrl C. Kemudian tampilannya di sini. Nah, ini yang tanda tanya untuk laki-laki. Di paste di sini, L sudah kan ya. Nah, lalu di sini ganti sama P, di paste kan di sini, terus ini ganti jadi P. Simpan, lalu di refresh lagi tampilannya. Yang ini nanti harusnya 2 orang dan 2 orang. Oke, sudah tampil ya, 2 orang 2 orang. Oke, halaman dashboard ini sekali lagi bisa diakses oleh semua jenis level pengguna, jadi aman ya, tidak perlu kita melakukan filter lagi yang lain. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan dituliskan di komentar ya. Kita lanjutkan ke materi yang ke-54. Ini kita finalisasi fitur aplikasi. Jadi kita cukupkan fiturnya, tetapi ada bagian yang perlu kita rubah sedikit begitu ya di bagian ke-54.